트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억과 물을 찾으러 Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Noberti Nurasikin Deplarina Hurek dengan NIM 22011600075. Di sini saya berperan sebagai konselor dan rekan saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohania Tasya Tuto dengan NIM 2201160023. Saya sebagai konseling. Oke baik teman-teman, di sini kami akan mempraktekkan konseling individual dengan pendekatan behavioristik menggunakan teknik token ekonomi. Selamat menyaksikan. Permisi, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu. Masuk. Mari adik. Terima kasih Bu. Selamat pagi adik. Pagi Ibu. Oke, sudah nyaman posisi duduknya? Sudah Ibu. Baik. Apa kabar adik kita hari ini? Baik Ibu. Syukurlah. Tadi sebelum ke ruangan ibu ada kegiatan apa? Tadi sebelum ke ruangan Ibu saya sempat kerja. Terus adik kita sakit. Tidak Ibu, tadi teman saya namanya Yin Ibu, dia Mimisan, oh ya benar ini. Sekarang ini memang ada panas tuh adik ya, cuacanya panas jadi mimisan. Karena kemarin juga saudari ibu juga memang ada sempat mimisan juga, jadi memang harus jaga kesehatan ya akhir-akhir ini karena panas gitu. Ya kita sebelumnya ibu berterima kasih kepada adik kita karena adik kita sudah menyempatkan hadir ke ruangan ibu. Nah, adik kita datang ke ruangan ini, apakah ada keterpaksaan begitu atau memang benar-benar datang saja begitu karena memang ada panggilan? Ibu, sebenarnya saya kayak ada ketika mendapat panggilan dari mungkin dari wali kelas menyampaikan tadi ke ketua kelas saya, si Dini itu, dia menyampaikan bahwa kamu dipanggil oleh guru BK. Saya langsung, saya punya masalah apa sebenarnya sampai dipanggil ke ruangan guru BK? Saya kayak memang dibilang takut, ya memang takut, dibilang ya begitu Bu, saya sebenarnya takut begitu Bu. Jadi adik kita kayak merasa takut begitu. Iya. Ada masalah apa ini sebenarnya? Iya, Begitu. kayak masalah besar apa sampai dipanggil ke ruangan BK begitu biasa. Takut ya. Jadi kita sebelumnya ibu mau menyampaikan bahwa di sini adik kita bebas begitu menyampaikan apa yang adik kita rasakan, apa yang adik kita alami begitu. Jadi di sini ibu menjamin kerahasiaan dari adik begitu. Jadi apapun yang adik kita sampaikan, masalah atau apa yang adik kita rasakan itu kita bicarakan di dalam ruangan konseling ini saja dan di luar sana tidak lagi. Jadi ibu menjamin kerahasiaan dan ibu juga tidak akan menyampaikan apa yang adik kita alami, permasalahan yang adik kita alami itu ke luar orang. Jadi adik kita sudah bersedia kan? Jadi ibu mendapat laporan dari wali kelas adik kita dan juga dari guru-guru yang lain. Nah, guru wali kelas adik kita ini menyampaikan bahwa adik kita ini sering sekali kurang percaya diri begitu pada saat tampil di depan kelas. Biasanya tuh kayak gemetar, takut begitu, gugup begitu ya adik ya. Terus keringat dingin lah begitu. Dan itu tuh bukan hanya pada saat tampil di depan kelas, tapi kayak menyampaikan pendapat begitu. Oke, jadi apakah yang disampaikan oleh wali kelas adik kita ini benar adanya? Ya Bu, benarnya juga Bu. Jadi adik kita memang merasa dan percaya diri begitu ya kalau tampil di depan kelas. Gitu. Oke, jadi adik kita apa sih yang membuat adik kita itu pada saat tampil di depan kelas itu kurang percaya diri, kayak gugup gitu, kayak keringat dingin, kayak gemetar gitu. Hal apa sih sehingga buat adik kita itu merasa seperti itu? Jadi Bu, biarkan itu.
yang membuat saya menjadi takut ketika menyampaikan atau memberikan jawaban ketika presentasi. Itu membuat saya takut kan dalam pikiran saya itu ketika saya berbicara saya berpikir bahwa nanti hal yang saya bicarakan itu salah dan teman-teman menertawakan saya. Itu yang membuat saya kayak ragu, takut sekali untuk berbicara di depan umum. Oke, jadi jadi adik kita itu merasa kayak, aduh nanti saya sampaikan ini pasti teman-teman akan menertawakan saya. Oke, nah adik kita kan sebelum kita memaparkan materi atau kita presentasi di depan kelas kan malamnya kan pasti kita sudah menyiapkan materi, sudah benar-benar besok ini saya akan tampil, jadi saya harus mempersiapkan diri begitu kan. Oke, jadi adik kita ini mungkin ada hal lain yang adik kita alami, adik kita rasakan sehingga adik kita ini merasa kayak kurang percaya diri begitu. Jadi Bu, sebenarnya saya kayak takut Bu untuk menceritakannya karena waktu dan merasa malu juga. Kenapa? Karena waktu saya SMP kelas 8 itu sempat kami ada pembelajaran dalam kelas, terus waktu diberikan pertanyaan oleh ibu dan waktu itu kan saya dengan segera sigap langsung angkat tangan mau jawab. Pas mau jawab ini jawaban yang saya berikan itu teman-teman menertawakan saya ibu, jadi mungkin penggunaan bahasa saya mungkin ada yang salah gitu. Jadi mereka langsung menertawakan saya ibu, dari situ saya kayak tidak memberanikan diri lagi untuk berbicara. Baru sudah begitu guru saya itu kayak dia juga kayak berpihak kepada teman-teman saya. Hal itu yang membuat saya sampai yang sekarang ini saya takut mungkin nanti untuk yang saya diri dan mungkin nanti guru akan menjudge saya bahwa saya kau harus begini, kau harus tidak boleh begini begitu. Makanya saya takut. Oke, jadi dari yang adik kita sampaikan tadi, jadi adik kita ini punya ketakutan tersendiri begitu, punya pengalaman yang membuat adik kita itu merasa bahwa aduh ketika saya tampil nanti di depan kelas ini pasti teman-teman akan menertawakan saya, apa yang saya sampaikan nanti pasti guru akan menjudge saya bahwa aduh kau tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Oh iya. Jadi itu yang membuat adik kita kurang percaya diri ya. Nah adik kita berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang kita alami, di sini ibu mau menyampaikan bahwa kalau adik kita tetap pada posisi seperti ini, tetap mempertahankan tidak percaya diri, tetap tampil di depan kelas, tidak berani tampil di depan kelas, terus gemetar, terus takut begitu, maka ini akan berdampak pada masa depan adik kita. Nanti kan adik kita sekarang sudah kelas 12, sedikit lagi adik kita pasti akan ke perguruan tinggi, terus dari perguruan tinggi pasti ke dunia pekerjaan. Nah, adik kita ketahui bahwa di dunia pekerjaan itu pasti kita akan lebih ke dari perusahaan-perusahaan itu pasti mempresentasikan apa yang kita buat begitu. Jadi dari situ pasti membutuhkan keahlian dalam berbicara begitu. Jadi sudah pasti dasarnya harus percaya diri, yakin dengan diri sendiri seperti itu. Oke, jadi di sini ibu hanya mau membantu adik kita. Jadi ibu ada sebuah permainan. Jadi permainan ini nanti adik kita mengumpulkan poin. Nah poinnya ini ibu berikan adik kita poinnya 100 ya. Nah poinnya 100. Dari poin 100 itu setiap kali pertemuan adik kita ada perubahan. Nanti ibu pantau dari wali kelas dan juga dari palingan ibu lebih fokus ke selain dari kelas juga ketua kelas adik kita gitu. Nah dari 100 poin yang ibu berikan setiap kali pertemuan, jadi kita mulai dari besok ya adik ya, mulai dari besok ibu kasih 2 minggu, kurang lebih waktunya 2 minggu. Dari 100 poin itu setiap kali pertemuan ada perubahan yang adik kita alami, itu berarti ibu kasih 10 poin gitu. Jadi dari 2 minggu ini adik punya waktu 2 minggu ini, dari waktu 2 minggu ini adik kita harus mengumpulkan 100 poin yang ibu berikan.
mungkin dari itu adik kita kurang paham dari apa yang ibu sampaikan. Jadi permainan ini saya mengumpulkan poin ini ketika bertemu dengan ibu di dalam kelas, di dalam ruangan BK, atau ketika saya punya kayak saya sudah akan perubahan mungkin dengan lebih percaya diri, itu ketika dalam pelajaran itu saya dapat poin atau saya ketemu dengan ibu. Oh, ya. Jadi, jadi ibu mungkin tadi belum diperjelaskan ya adik ya. Jadi ini di dalam kelas, lebih fokusnya ke dalam kelas ya, dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selama proses pembelajaran berlangsung ini, adik kita kan pasti ada perubahan kecil, tidak langsung pada saat waktu tampil di depan kelas langsung percaya diri, kan tidak segampang itu ya. Jadi harus butuh proses begitu. Mungkin dari hal-hal kecil, menunjukkan tangan, terus berpendapat dengan percaya diri, mulai dari hal-hal kecil seperti itu. Terus adik kita juga dari setiap pertemuan itu adik kita mengumpulkan 10 poin, dan itu ketika ada perubahan ya, ada perubahan. Jadi kita sudah berani tampil, terus sudah tidak gemetar-gemetar lagi di depan kelas. Jadi kalau satu jam pelajaran nih, ada jam pelajaran kayak misalnya pelajaran bahasa Indonesia gitu. Jadi dalam pelajaran bahasa Indonesia ini mungkin saya menyempatkan diri atau memberikan pendapat, itu mungkin saya langsung dapat 10 poinnya. Oke, iya. Jadi ini bukan per mata pelajaran ya. Jadi lebih ke per hari. Ya, lebih ke per hari. Jadi satu hari mungkin ada kan kami satu harinya ada 3 mata pelajaran. Jadi mungkin kalau dari 3 mata pelajaran ini mungkin 1 mata pelajaran saja. Pokoknya dalam satu hari ada perubahan. Bisa dipahami adik? Bisa ya. Oke. Jadi mungkin nanti kalau ada kesempatan begitu, ada mau besoknya mau presentasi begitu, adik kita berlatih gitu. Malam itu mempersiapkan diri, terus berdiri di depan kaca, terus ini mulai berlatih berbicara begitu, harus lebih percaya diri lagi. Dan nanti kalau pada saat tampil di depan kelas presentasi begitu, anggap saja yang teman-teman yang hadir itu semut, atau kalau tidak batu saja, tidak apa-apa ya. Jadi anggap saja bilang tidak ada orang lagi dalam kelas itu. Jadi ketika adik kita menyampaikan pendapat itu, lihatlah saja di atas kepala teman-teman begitu ya. Jadi dari situ pasti adik kita akan lebih percaya diri lagi gitu. Adik kita bisa paham? Bisa. Oke, Ya, seru nih. Jadi nanti kalau adik kita sudah memenuhi target selama 2 minggu ibu kasih kesempatan ini, sudah memenuhi target 100 poin, maka ibu akan memberikan adik kita reward. Jadi ibu akan memberikan sesuatu yang ini rahasia ya, itu ibu yang akan memberikan sendiri. Oke, jadi tetapi bukan berarti karena ibu memberikan reward, jadi adik kita mau melakukan perubahan pola pikir adik kita, perubahan pola pikir dan perubahan tingkah laku adik kita itu karena reward yang ibu berikan. Jadi ini benar-benar dari hati, benar-benar adik kita mau berubah gitu. Nah, ini juga berdampak di dunia pekerjaan nantinya, dan juga pada saat adik kita di perkuliahan begitu ya. Jadi adik kita bisa lebih percaya diri lagi. Oke, adik kita jadi dari proses konseling kita pada hari ini, mungkin ibu boleh minta pendapat adik kita begitu, apa yang adik kita rasakan, adik kita dapat dari proses konseling kita pada hari ini. Oke, baik Bu. Jadi yang sudah pertama tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa ketika saya mendapat panggilan dari Dini tadi dan menyampaikan itu, dalam pikiran saya itu saya datang ke ruang BK berarti saya dihakimi oleh ibu itu. Tapi ternyata tidak ibu. Jadi saya di sini saya merasa terbantu sekali Bu, karena ibu sudah menyampaikan beberapa tips untuk saya sehingga saya bisa menghilangkan pola pikir saya yang tidak baik itu. Tipsnya itu mungkin saya bisa berlatih berbicara dengan cermin, terus saat berbicara itu anggap saja yang hadir di kelas itu tiada orang, jadi berbicara saja seluas mungkin semau saya. Terus ibu terkait dengan games yang ibu berikan ini cukup menarik ya Bu, karena ini terkait mengumpulkan poin nih Bu, karena saya
satu hari saya berubah perilaku dan saya berani, itu saya akan mendapatkan 10 poin Ibu. Tetapi saya merubah ini bukan atas dasar karena mendapatkan reward dari Ibu, namun saya mau berubah ini karena hal ini akan berdampak baik bagi saya Bu. Karena tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa ke depannya ini saya akan berhadapan dengan dunia pendidikan yang lebih jenjangnya lebih tinggi dari mahasiswa. Jadi mungkin nanti di mahasiswa kan di perguruan tinggi kan saya akan bertemu dengan orang baru, terus mungkin orang yang lebih dari saya. Jadi dari sejak SMA ini saya harus melatih diri memang. Jadi saya rasa terbantu sekali dengan sesi konseling ini. Baik. Terima kasih juga ya adik kita ya. Memang benar adanya bahwa banyak yang berpikir bahwa kalau datang ke luar merdeka itu berarti dia punya permasalahan yang sangat besar sekali. Jadi banyak sekali. Mungkin teman-teman di luar sana juga pasti berpikir seperti itu kan? Malahan tadi Ibu ada teman saya yang dia menyampaikan begini, kita kamu ada buat masalah apa sampai dipanggil BK, padahalnya itu sangat membantu sekali, pokoknya sangat membantu. Jadi ibu juga senang karena adik kita juga merasa terbantu. Jadi mungkin ibu harap mungkin nanti adik kita boleh bisa menyampaikan juga ke teman-teman. Terus mungkin adik kita sendiri ke depannya ya kita tidak berdoa untuk masalah, tetapi mungkin ada juga kalau adik kita mungkin mau cerita, mau curhat tentang apapun itu, ibu bersedia untuk mendengar. Terus mungkin kita bisa cari waktu di luar begitu, bukan cuma di dalam sekolah saja, tapi kita mungkin di luar sekolah, seperti mungkin kita duduk di kafe, nongki-nongki begitu. Sekarang anak muda ini, aduh, ini senang sekali duduk di luar begitu, lebih menyenangkan begitu. Oke, baik adik kita. Sekarang sudah jam berapa ini? Aduh, oke adik, sebentar lagi ibu pas ada kegiatan, jadi mungkin kita akhiri dulu sesi pertemuan kita pada hari ini, pertemuan pertama kita ini, dan kita lanjutkan di minggu depan. Nah adik, minggu depan itu adik kita bersedia di hari apa? Ibu menyesuaikan saja dari adik kita. Kalau dari saya Ibu, kalau bisa hari Sabtu saja Bu, karena hari Senin sampai Jumat itu kita pelajaran full kan Bu. Terus di hari Sabtu kan palingan cuma olahraga, ekstra yang lain, mungkin yang lain. Kalau saya kan saya pilih ke bidang olahraga Bu, jadi bidang olahraga ini biasanya pagi kan sudah jadi pagi, jadi setelah dari itu bisa. Jadi ibu menyesuaikan dengan waktunya adik kita. Jadi hari Sabtu setelah adik kita selesai ekstrakurikuler ya, olahraga itu nanti adik kita datang saja ke ruangan itu. Ibu hari Sabtu juga di ruangan saja begitu ya. Jadi terima kasih adik kita untuk hari ini. Mungkin sampai sini saja ya. Terima kasih Ibu. Yes. Selamat pagi Ibu. Yes.